Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali Kartikasari, NRP 3122640027. Saya akan mereview materi Azure Software Quality Assurance. Terdapat 3 materi, yaitu yang pertama, defect, yang kedua, perbedaan error, bug, dan defect, ketiga, 7 software testing principle. Defect merupakan kegagalan atau kecacatan dalam suatu perangkat lunak yang menyebabkan tidak berfungsinya secara optimal atau tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Dalam Agile, defect menciptakan banyak rework dan memperlambat patch development. Defect dalam jangka panjang menurunkan semangat tim maupun kepuasan user. Defect tidak boleh menjadi penyebab para developers untuk saling menyalahkan ataupun melempar tanggung jawab. Kesalahan developer umumnya hanya melakukan pengujian pada level error, namun tidak menguji pada level bug ataupun defect. Perbedaan defect, bug, dan error mengacu pada sumber masalahnya. Defect terjadi ketika perangkat lunak tidak memenuhi standar spesifikasi kualitas yang diharapkan. Bug terjadi pada kode program yang salah. Error terjadi pada proses pengembangan, pengujian, atau pengoperasian perangkat lunak. Perbedaan dari bug, defect, dan error ketiganya dapat membantu menghindari kebingungan dalam mencari solusi masalah. 7 software testing principle. Yang pertama, testing shows presence of defects. Pengujian menunjukkan adanya kecacatan. Ukuran kesuksesan seorang tester maupun alat testing adalah tentang berapa banyak defect yang berhasil ia temukan, bukan sebaliknya. Contohnya, sebuah situs web diuji secara menyeluruh dan diyakini bebas bug. Tetapi pengguna menemukan tautan yang rusak di situs tersebut setelah ditayangkan. Yang kedua, absence of errors is fallacy. Tidak adanya kesalahan. Prinsip ini tidak adanya defect yang ditemukan bukan berarti 100% tidak ada defect dalam produk. Yang ketiga, pesticide paradox. Paradoks yaitu paradoks pestisida. Pengujian hanya terhadap test case yang sama tidak akan mampu menemukan bug baru. Contohnya, kasus uji yang dirancang untuk menemukan cacat tertentu mungkin tidak efektif setelah cacat diperbaiki dan sistem diperbarui. Yang keempat, exhaustive testing is impossible, yaitu pengujian menyeluruh tidak mungkin. Menguji semua kombinasi test case adalah hal mustahil. Lakukan test case sampling yang efisien, namun tetap dengan resiko bug terkecil. Contohnya, menguji sistem yang kompleks dengan jutaan kemungkinan kombinasi masukan dan tindakan akan memakan waktu dan sumber daya yang tidak praktis. Yang kelima, testing is context dependent. Pengujian bergantung pada konteks. Untuk memperkecil skop test case, fokuskan testing sesuai konteks apa yang perlu diuji, baik dari sisi metode test case sampling maupun jenis testing yang diambil. Fokuskan testing sesuai tingkat evolusi atau level produk. Hindari spekulatif generality and analysis paralysis. Contohnya, menguji perangkat medis yang mengutamakan keamanan akan memerlukan pendekatan pengujian yang lebih ketat dan formal daripada pengujian aplikasi game seluler. Yang keenam, early testing is preferred. Pengujian awal. Testing harus dilakukan sedini mungkin untuk menghindari persebaran defect yang semakin tidak jelas saat skop testing sudah sangat besar. Defect clustering, yaitu pengelompokan cacat. Umumnya, defect dalam suatu produk tidak tersebar merata, melainkan 80%-nya berada pada 20% fitur atau modul. Pengalaman akan menghasilkan kemampuan mengidentifikasi modul-modul yang riskan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi testing. Contohnya, aplikasi belanja online mungkin memiliki lebih banyak cacat pada keranjang belanja dan proses checkout karena melibatkan logika dan validasi data yang lebih kompleks. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.